Oh, niatul mu'min khair min amalih. Niat mukmin lebih baik daripada amalan dia. Kaif lebih baik? Amalan perlu duit. Amalan perlu tenaga, amalan perlu waktu. Niat nggak perlu duit, nggak perlu tenaga, nggak perlu waktu. Niat bisa kapan aja. Sekarang juga kita bisa berniat. Begitu, pengen haji, mau haji. Tinggal ntar masalah bagaimananya itu urusan Allah. Jalanin apa yang menjadi tugas kita. Kadang tuh hal-hal yang nggak bisa dicapai dengan perbuatan, itu bisa kita capai dengan amalannya kita. Oh, niatul mu'min khair min amalih. Kenapa niat lebih baik daripada amalan? Kan amalan terjadi real. Niat ya cuma niat doang. Niat cuma niat doang. Allah nggak butuh sama duitnya kita, sama hartanya kita, sama fisiknya kita. Tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketulusan kita, tekad kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga amal tersebut untuk menunjukkan kesungguhan kita di dalam niat. Kemudian juga kenapa niat mukmin lebih baik daripada amalannya dia? Sebab kalau amalan itu terbatas. Amalan itu dibatasi dengan banyak hal. Tapi kalau niat tiada batas. Niat tuh nggak ada batas. Saya niat mau pergi haji 1000 haji. Umur lu cuma 30 tahun mau pergi haji. Tapi ditulisnya dapat pahala 1000 haji. Saya niat mau hatam Quran tiap hari 100 kali, niat tekad. Gitu. Diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia baca Qul ya ayyuhal kafirun aja nggak bisa keluar. Nggak tahu exitnya di mana. Mutar aja. Ma antum nggak keluar. Gitu. Niat saya mau tiap hari hatam 100 kali. Niat tekad. Tapi niat tersebut orang tuh kalau niat juga ente niat mau hatam 100 kali, ya baca tuh Quran hatta 3 lembar 4 lembar. Baca. Ini mau niat 100 kali yang dia baca medsos. Qurannya nggak dibuka sama sekali. Itu namanya niatnya main-main, nggak ada kesungguhan. Itu niat Allah Ta'ala berikan tuh keajaiban di dalam niat. Hatta as-siddiqin, para wali-wali besar, mereka mencapai jenjang tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan niat tersebut. Alhasil pergi haji ya, dengan niat kita itu disebutkan seorang hamba inna abdan sahhahtu lahu jismah wa sa'atu alaihi fil ma'isyah tamdi alaihi 5 awam wa lam yafid alaihi innahu la mahrum. Sesungguhnya hamba saya beri badannya sehat, saya luasin ekonominya dia, rezekinya dia, terus berlalu 5 tahun nggak datang ke saya, padahal dia punya kemampuan. Ada mahrum, orang terharamkan. Bukan dia nggak mau haji, jangan-jangan Ka'bah yang nggak mau dia, Allah yang nggak mau dia. Allah lah jangan datang, udah jangan datang, sono datang pergi ke mana namanya, pergi ke Disneyland aja, pergi ke Taman Ria aja, ya pergi ke mana lah, begitu ke bioskop aja, pergi ke mall, jangan pergi ke sini. Pergi jalan-jalan sono ke Eropa, Amerika, jangan pergi ke sini. Waliyadzubillah min dzalik, mahrum, terharamkan. Nah, itu sebisa mungkin kalau dia bisa perbanyak haji. Dianjurkan perbanyak haji. Itu Nabi bilang afdhalul jihad al-hajj. Jihad yang paling afdal adalah haji. Itu dalam hadis juga al-hajj hadza yahdim ma qablah. Haji itu menghancurkan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, diampunin oleh Allah Ta'ala. Tahu gak dosa paling gede itu apa? Dosa paling gede adalah orang yang wukuf di Arafah terus beranggapan dosa saya terlalu besar untuk diampunin oleh Allah Ta'ala. Ya, berasa dosa saya nggak bisa diampunin di Arafah. Arafah nggak mempan untuk ngapusin dosanya saya. Nah, ini orang yang paling kurang ajar. Ini orang yang dosanya paling besar, berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Semua dosa diampunin. Yaqul Imam al-Haddad wa fi Arafatin kullu dzambin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri wa qafna biha walhamdulillahi wa thana. Itu di Arafah semua dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan anugerah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu haji mengampunkan dosa-dosa yang terjadi sebelumnya, dosa kecil ataupun dosa gede, kecuali utang. Utang enggak, tetap mesti bayar. Enak dong kalau enggak. Ya, utang tetap mesti bayar. Hajinya ngutang udah gitu, kalau sudah diampuni, lah utang tetap mesti bayar. Haknya orang tetap mesti dikembalikan. Man haj walam yarfuth walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayawm waladatu ummuh. Orang pergi haji terus
nggak berucap, nggak berbuat perbuatan yang jorok, yang kotor, yang cabul, yang nggak santun. Ya, kalau dia pergi haji, steril tuh daripada hal yang demikian, maka itu pulang dari haji tuh dia bebas dosa, seperti seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya, baru keluar dari perut ibunya, nggak ada dosa sama sekali.